Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Sri Mulyani, Bu SMI, Ibu Menteri Keuangan. Ini partner saya sudah hampir 25 tahun. Hampir 25 tahun ya Bu ya. Sebelum Ibu masuk di Menteri di Bappenas ini. Dan saya kira kalau saya ingat, saya mau buka sedikit. Kami dulu pernah oleh Pak Harto, ngomong Pak Harto nih Bu, diminta untuk membuat satu skenario mengenai soal barang-barang ekspor yang bisa menjadi the rising star. Tugas itu sebenarnya diberikan kepada Kadin, tapi kemudian tim saya pimpin. Lalu dia presentasikan kepada Pak Emil Salim, dan Bu Sri Mulyani waktu itu hadir sebagai penanggap, kalau Ibu masih ingat waktu itu. Dan setelah itu ya, beliau di Bappenas, saya di DPR, kami berpartner ya, kadang-kadang ada suka dukanya dengan Ibu Menteri. Jadi luar biasa, saya senang sekali karena paling tidak Bu Menteri sudah beberapa kali datang ke kementerian yang pernah beliau pimpin dulu. Pak Menteri Investasi yang katanya masih dalam perjalanan. Mudah-mudahan benar-benar sampai di sini. Para pejabat pimpinan tinggi media dan pertama lembaga tinggi negara, kementerian dan lembaga, kepala Bapeda seluruh provinsi, para direktur utama BUMN, perwakilan Kadin dan asosiasi badan usaha dan direktur badan usaha swasta, para undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oh, ada Pak Dirjen Anggaran. Perlu disebut karena sign-nya itu sakti sekali. On behalf Ibu Menkyu, tapi memang Pak Dirjen Anggaran luar biasa, Pak Isa. Meskipun junior saya Bu, tapi lebih sakti dari saya Bu. Para peserta anak Korbang PUS tahun 2023, saya pertama ingin mengajak kita semua menaikkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita mampu hadir pada acara hari ini. Dan saya menyampaikan selamat menjalankan puasa Ramadan kepada yang melaksanakan, dan semoga puasa Ramadannya menjadi investasi masa depan kita semua. Sesuai dengan peraturan pemerintah yang sama-sama kita ketahui bahwa sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional itu diperlukan untuk sinergitas perencanaan, dan karena itu dilakukanlah rapat koordinasi pembangunan pusat. Dan senantiasa setiap awal rencana kerja pemerintah kita melakukan ini, dan termasuk mengundang badan usaha milik swasta, BUMN, dan institusi pembangunan lainnya agar sama-sama memahami kerangka besar pembangunan yang tertuang dalam skema prioritas nasional tahun 2024 dan kemudian akan menjadi acuan bagi kita semua. Tahun 2024 adalah tahun terakhir dari RPJMN 2020-2024 dan juga ujung dari RPJP 2005 hingga 2024. Dan masih banyak yang harus kita pertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat atas seluruh kegiatan pembangunan. Dan dari hasil evaluasi paruh waktu RPJMN 2020-2024 menunjukkan bahwa masih terdapat 21% indikator pembangunan nasional yang memiliki kinerja stagnan dan bahkan menurun.
Karenanya kita perlu bekerja ekstra dalam menuntaskan dan menyelesaikan target-target yang ingin kita capai. RKP tahun 2024 disusun dengan memperhatikan berbagai dinamika internal maupun eksternal dalam merencanakan program-program yang harus dituntaskan pada tahun 2024. Jadi tidak ada kegiatan yang kita tinggalkan sehingga menjadi proyek-proyek yang mangkrak. Dan tema RKP tahun 2024 adalah mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pembangunan pada tahun 2022 dan mempertimbangkan berbagai masukan penting pada forum konsultasi publik rencana kerja pemerintah, perkembangan terkini isu-isu strategis di tingkat nasional dan global, serta tentu arahan Bapak Presiden pada sidang Kabinet Paripurna yang salah satunya adalah hasil evaluasi paruh waktu RPJMN 2024. Penyesuaian terhadap target sasaran-sasaran makro pembangunan RPJMN pada tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap capaian pada tahun lalu, tahun 2022, dan tantangan akibat situasi pandemi serta gejolak geopolitik ekonomi dunia. Hasil evaluasi menunjukkan beberapa hal yang perlu menjadi fokus ke depan, di antaranya penurunan kemiskinan, pertumbuhan investasi, serta peningkatan nilai tambah dan kontribusi industri pengolahan. Penetapan target-target diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di atas 5% agar Indonesia mampu graduasi dari middle income trap sebelum kita menyongsong 100 tahun Indonesia merdeka. Tema RKP tahun 2024 menjadi bingkai kita dalam mengupayakan pencapaian target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2024 dengan tetap melanjutkan 7 prioritas nasional tahun sebelumnya. Sasaran pembangunan pada RKP tahun 2024 adalah pertumbuhan ekonomi antara 5,3 hingga 5,7%, tingkat kemiskinan mudah-mudahan bisa kita tekan di antara 6,5 sampai 7,5%, tingkat pengangguran terbuka 5 sampai 5,7%, rasio Gini 0,374 hingga 0,377, indeks pembangunan manusia 73,99 hingga 74, penurunan emisi gas rumah kaca 27,27, dan serta indikator lainnya yaitu nilai tukar petani 107 hingga 110 dan nilai tukar nelayan 105 hingga 108. Pada tahun 2024 kita perlu fokus pada penuntasan dan pencapaian target sasaran pembangunan nasional yang juga dipengaruhi oleh pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah serta kerjasama dengan para non-state actor. Beberapa indikator pembangunan nasional yang menjadi highlight atau penekanan dalam pencapaian sasaran pembangunan terus diupayakan melalui 8 arah kebijakan, yaitu pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Meskipun di sini ada PR Bu Menkeu mengenai kemiskinan ekstrem ini, perhitungan yang dikenalkan sekarang adalah 2,1 US dollar per kapita, PPP 2,1 dolar PPP, Purchasing Power Parity. Dan terakhir menurut Kepala BPS sekarang dikenalkan dengan multidimensional indicator untuk mengukur kemiskinan. Ada beberapa daerah justru membaik seperti Yogyakarta. Yang kedua, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, penguatan daya saing usaha. Keempat, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan. Kita ingin mengejar agar kontribusi sektor industri manufaktur khususnya bisa tembus di atas angka 20%. Pembangunan daerah rendah karbon dan transisi energi. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan pelaksanaan pemilu pada tahun 2024. Tentu tidak hanya pada tingkat nasional, sasaran pembangunan juga akan diturunkan pada level wilayah dan provinsi. Penjabaran target pembangunan nasional ke level daerah ini menuntut adanya kesatuan gerak langkah dan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan cita-cita kita bersama. Tanpa adanya kolaborasi yang baik dan harmonis antara pusat dan daerah, target pembangunan nasional tentu sulit kita capai. Salah satu
tantangan pembangunan yang masih tinggi adalah jumlah penduduk miskin yang harus dientaskan. Disadari bahwa kita masih menghadapi tantangan dalam melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Hal ini disebabkan oleh pengumpulan data yang belum akurat, program-program yang masih belum terintegrasi, dan pelaksanaan pemberdayaan sosial ekonomi yang belum berkelanjutan. Beberapa upaya telah dilakukan dan perlu dilanjutkan serta dipertajam, khususnya adalah untuk memperbaiki data secara total pada setiap lapisan serta integrasi program yang disertai dengan pemberdayaan ekonomi yang masif. Kami bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri yang kemudian dilaksanakan oleh BPS, yaitu Reksosek, registrasi sosial ekonomi, ini dimaksudkan antara lain untuk mengurangi inclusive dan exclusion error pada para beneficiary yang menerima manfaat dari program-program nasional. Dalam sektor kesehatan, Indonesia mengalami tantangan dengan masih terdapatnya kasus-kasus baru neglected tropical disease, diantaranya kusta, TB, serta malaria. Kusta itu malah kemarin di satu kecamatan yang nggak jauh dari kita di sini di Bekasi, saya nggak perlu sebut kecamatannya, nanti yang tinggal di sekitar sana jadi pada ketakutan. Karena itu pengalaman saya, ini kemarin saya cerita di DPR. Jadi almarhum teman saya punya anak, ibunya punya nomor telepon saya, kemudian menghubungi saya mengatakan anaknya itu katanya didiagnosa kusta. Saya minta tolong saudara Pungkas, mana Pungkas di sini? Ada saudara Pungkas untuk coba menghubungi dan kemudian dibawa, dipastikan di RSCM, ya memang kusta. Kalau basic reproductive number-nya kusta itu di Indonesia adalah 12, maka di kecamatan itu kalau ada 12 penderita, berpotensi 144 orang menderita kusta. Dan itu hanya beberapa kilometer dari gedung ini. Nah itu jadi kita bukan deg-degan tapi ya kita jaga bagaimana. Prevalensi stunting juga masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target RPJMN. Kondisi ini kiranya menjadi perhatian sebagai input dalam menentukan arah kebijakan dan strategi di bidang kesehatan pada setiap level pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di tahun 2024. Saya berharap di dalam mengurangi stunting ini jangan bicara soal angka saja. Karena saya beberapa kali di beberapa daerah saya menemukan cara menghitung stuntingnya itu misleading semua. Jadi ngapusi aja itu adanya. Jadi menurut saya nggak bisa lagi ini. Stunting itu bukan berarti kalau anak sudah lewat dari 5 tahun terus stuntingnya hilang. Lalu hilang aja di dalam mereka punya numeriknya itu. Itu kan aneh. Jadi terus hanya masuk lagi populasi bayi yang baru dihitung berapa yang dari populasi itu. Jadi saya kira banyak hal yang perlu diluruskan. Beberapa upaya perlu tetap dilanjutkan oleh pemerintah untuk menghadapi isu-isu terkini. Percepatan penurunan kemiskinan ekstrim yang dilakukan melalui peningkatan akurasi target dengan menggunakan data yang saya sebutkan tadi, Reksosek dan bansos yang terintegrasi. Penurunan stunting dan penyakit lainnya diupayakan antara lain dengan meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur. Hal ini adalah infrastruktur dasar dengan meningkatkan penyediaan sanitasi, air minum, dan rumah yang layak. Pencapaian sasaran nasional, prioritas nasional RKP tahun 2024 tidak hanya perlu didukung oleh pembiayaan APBN, namun juga berbagai sumber pembiayaan lainnya termasuk investasi BUMN dan swasta. Sebagai gambaran, pada RKP tahun 2023 terdapat 119 proyek prioritas BUMN dengan total investasi sebesar 290,51 triliun dan 89 proyek prioritas swasta dengan perkiraan nilai investasi mencapai 1.229,4 triliun yang mendukung prioritas pembangunan nasional. Proyek-proyek prioritas ini tersebar di berbagai wilayah baik di kawasan barat maupun di timur Indonesia. Selanjutnya, untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2024 dibutuhkan investasi sebesar 7.138
hingga 7.374 triliun yang bersumber dari investasi pemerintah, BUMN, dan masyarakat swasta. Dari total kebutuhan investasi ini diharapkan investasi terbesar berasal dari masyarakat atau dari swasta sekitar hampir 90%, sementara investasi pemerintah dan BUMN diperkirakan akan berkontribusi sekitar 5 hingga 6%. Tadi saya bicara dengan Ibu Menteri, yang jadi masalah di kita itu adalah ICOR kita ya Bu yang masih tinggi. Dengan ICOR kita yang sekarang masih 6, ya tumbuh dengan 5%, sehingga kita membutuhkan investasi yang besar. Tadi Ibu menceritakan kemarin datang ke SKK Migas bagaimana untuk investasi yang bisa dilakukan di Amerika hanya sepertiganya, tapi di Indonesia 3 kali lipat. Jadi banyak pekerjaan rumah untuk menekan kita punya ICOR ini, incremental capital output ratio kita ini. Kalau ICOR kita misalnya bisa kembali kayak di zaman Orde Baru yang pas lagi peaknya sekitar 4, kita sekarang ini sudah tumbuh sekitar 7%, 7 sampai 7,5% dengan kapasitas investasi yang kita miliki hari ini. Tapi karena ketidakefisienan dan banyak hal yang secara detail yang mesti kita plototin itu, saya kira makanya kalau memang itu bottleneckingnya itu di regulasinya seperti apa dan seterusnya. Investasi dari sektor BUMN dan swasta merupakan salah satu pendorong keberhasilan pembangunan nasional. Oleh sebab itu saya menghimbau pihak BUMN dan swasta di Indonesia dapat turut serta berkolaborasi aktif dengan pemerintah untuk mengakselerasi pencapaian sasaran pembangunan. Ada beberapa hal yang saya ingin share untuk agar kita bisa memberikan hasil yang optimal. Yang pertama adalah sasaran dan prioritas pembangunan RKP. Selamat datang Pak Menteri Investasi. Pas saya lagi bicara investasi dan sedang mendoakan mudah-mudahan yang sedang dalam perjalanan itu sampai di Bappenas. Disaksikan oleh semua yang di sini dan alhamdulillah beliau sampai juga di sini. Jadi pertama, sasaran dan prioritas pembangunan RKP tahun 2024 digunakan sebagai acuan dan referensi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga dan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024. Yang kedua adalah memperkuat integrasi dan sinergi sumber pendanaan. Pendanaan pembangunan tidak saja bersumber dari APBN, APBD, namun perlu didukung juga oleh pendanaan yang bersumber dari badan usaha, baik BUMN maupun swasta. Ketiga, kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan pelaksanaan proyek yang akan dilaksanakan terutama untuk mendukung major project. Dan keempat, dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek yang dikerjasamakan dengan pihak BUMN swasta, Pemda, Bappenas telah menyiapkan proses dan prosedur tata kelola manajemen risiko dan kepatuhan proyek yang terintegrasi GRC. Untuk itu proyek-proyek tersebut akan dilakukan asesmen, ya, diassess dulu sebelum dilakukan sehingga dapat termitigasi risiko proyek tersebut. Jadi salah satu contoh yang sedang kami lakukan adalah proyek dari jalan tol Semarang Demak. GRC-nya itu angkanya sekarang, angka kompositnya sekitar 1,2. Itu jauh dari memuaskan karena memang ada di STA 5 sampai STA 10 itu tingkat resikonya tinggi sekali. Ini kalau GRC ini memang kita perlu banyak, karena itu kami mendorong ITB dan Gajah Mada untuk membuka kelas S2 untuk GRC sehingga bisa membantu kita semua menghitung dengan baik, terutama proyek-proyek pemerintah yang punya revenue base. Tadi juga saya sampaikan pada Bu Menkeu soal bagaimana kalau kita punya waduk dan waduk itu hanya dibangun begitu saja tapi irigasinya tidak segera dilakukan, itu kan muspro itu kalau orang Jawa bilang. Dan kemudian setelah dia berjalan secara ekonomi value memang dia menghasilkan karena irigasi kemudian mengirigasi sawah.
Tapi sebenarnya kalau dia bisa menjaga level dari waduk itu, dan dia bisa menjadi sumber air baku dan juga sumber untuk menendang turbin sehingga melahirkan listrik melalui PLTA, maka ada dua sumber revenue di sana, yaitu listrik dan juga kemudian air bersih. Nah ini sebenarnya swasta bisa masuk ke situ. Ya, dengan demikian swasta tidak perlu mengeluarkan capex untuk bangun waduk yang mahal itu, tapi pemerintah bisa mendapatkan ya income untuk biaya menjaga level dari waduk dan memelihara waduk itu dengan baik, tidak terus-terusan menjadi expenses di APBN. Yang kelima, saya ingin mengingatkan kembali akan pentingnya sinergi seluruh pihak sebagai contoh yang tadi, baik kementerian, lembaga maupun daerah untuk mencapai target-target pembangunan sesuai target RPJMN tahun 2020 hingga 2024. Demikian, jadi sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bu Menkeu, Pak Bahlil, Menteri Investasi. Tugasnya untuk menaikkan investasi sudah bagus ya Bu ya. Tugas yang lain adalah menurunkan ICOR supaya dengan investasi yang sama kita bisa tumbuh dengan lebih cepat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat tahun 2023 dalam rangka penyusunan RKP tahun 2024, izinkan saya membuka dengan secara resmi. Allahumma afun karim, tuhibbu afwa fa'fu anna ya arhamar rahimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.